Selamat datang di Tanhari Channel. Channel tentang novel-novel yang sedang viral saat ini. Mohon bisa di-like dan subscribe ya. Terima kasih. Ini bukan solusi. Humazi terengah-engah dan berkata, ada terlalu banyak pasukan di Gunung Jiupan. Jika kita terus seperti ini, cepat atau lambat kita akan kelelahan. Chen Ping juga memikirkan tindakan balasan. Dia tahu bahwa dia harus mencari tempat untuk bersembunyi sementara. Kalau tidak, dia tidak akan bisa melanjutkan penyelidikan kebenaran di balik kematian keluarga Hu. Tepat pada saat itu, sebuah lembah besar muncul di depan. Pintu masuk lembah diselimuti kabut, dan beberapa reruntuhan arsitektur kuno dapat terlihat samar-samar. Apakah itu lembah Luoxian? Mata Humazi berkilat terkejut. Konon, itu adalah medan perang para biksu kuno, penuh dengan larangan dan jebakan. Pasukan utama di Gunung Jiupan tidak berani menginjakan kaki di sana dengan mudah. Mata Chen Ping berbinar, inilah tempat yang kita butuhkan. Keduanya saling memandang dan bergegas ke lembah Luoxian tanpa ragu-ragu. Ketika para pengejar di belakang mereka melihat mereka memasuki lembah Luoxian, mereka semua berhenti dan tidak ada seorang pun yang berani mengejar. Setelah memasuki lembah Luoxian, udara di sekitar kami tiba-tiba menjadi berat. Sisa-sisa bangunan kuno tampak dalam kabut, senjata dan tulang berkarat berserakan di tanah, dan suasana mencekam. Terasa di mana-mana, tempat ini sungguh tidak sederhana. Chen Ping dengan hati-hati mengamati lingkungan sekitar, kita harus berhati-hati dan jangan pernah melanggar batasan. Di sini, Humazi mengangguk dan menggenggam erat pisau panjang di tangannya. Dia dapat merasakan adanya kekuatan mengerikan yang tersembunyi di lembah ini, seakan-akan kekuatan itu dapat bangkit kapan saja. Mereka berdua berjuang maju di lembah Luoxian, menghindari jebakan dan batasan yang jelas. Dalam perjalanan, mereka menemukan beberapa kerangka biksu kuno. Dilihat dari bentuknya, pertempuran dahsyat pasti pernah terjadi di sini di masa lalu. Chen Ping, lihat apa itu? Humazi tiba-tiba berkata, sambil menunjuk ke sebuah prasasti batu yang pecah di depannya. Chen Ping berjalan mendekat dan melihat beberapa kata yang kabur terukir pada prasasti batu. Dia dengan hati-hati mengidentifikasinya untuk waktu yang lama sebelum dia hampir tidak dapat mengenali beberapa kata. Surga kelima, lorong, buka, jalan menuju surga kelima. Hati Chen Ping dipenuhi keterkejutan. Mungkinkah ada jalan menuju surga kelima yang tersembunyi di lembah Luoxian ini? Pada saat ini, fluktuasi energi yang dahsyat terdengar dari jauh, dan jelaslah bahwa seseorang telah masuk ke lembah Luoxian. Wajah Chen Ping berubah dan dia menarik Humazi untuk bersembunyi di balik batu besar hitam. Saya melihat sekelompok biksu berjalan hati-hati, dipimpin oleh penyihir Yuyue dan pericilian dari Istana Kejahatan. Di belakang mereka ada puluhan kultivator alam abadi duniawi, dan jelas terlihat bahwa dua kekuatan besar telah bergabung. Beraninya mereka masuk? Tanya Humazi dengan suara rendah karena terkejut. Chen Ping mengerutkan kening, sepertinya mereka tidak segan-segan mengeluarkan biaya untuk membunuh kita. La memperhatikan bahwa penyihir bulan dan peri ular merah sama-sama memegang liontin giok di tangan mereka. Liontin giok itu memancarkan cahaya redup, yang tampaknya mampu melawan batasan di lembah Luoxian. Saudari Yuyue, apakah Anda yakin mereka telah memasuki lembah Luoxian? Peri ular merah bertanya dengan agak gelisah, jelas takut dengan lingkungan di sini. Penyihir bulan hantu mencibir, jimat pelacakku tidak mungkin salah. Selama aku membunuh si brengsek Chen Ping dan sisa-sisa keluarga Hu, aku akan mendapat hadiah dari penguasa langit kelima. Apa gunanya risiko kecil ini? Jejak keserakahan terpancar di mata peri ular merah, aku harap apa yang kau katakan itu benar. Pasukan dari dua kekuatan utama terus bergerak lebih dalam ke lembah Luoxian dan segera menghilang di awan. Chen Ping dan Humazi berjalan keluar dari balik bebatuan dengan ekspresi serius di wajah mereka. Sepertinya kita dalam masalah besar, kata Chen Ping dengan suara berat, mereka benar-benar tahu tentang surga.
kelima, dan tampaknya mendapat dukungan dari petinggi surga kelima. Ekspresi Humazi pun berubah sangat buruk, jadi, kehancuran keluarga Huku kemungkinan besar berkaitan dengan kekuatan langit kelima. Chen Ping mengangguk, kemungkinannya semakin besar. Kita harus mencari tahu kebenarannya sesegera mungkin. Kalau tidak, bukan hanya kita, tetapi seluruh surga keempat akan berada dalam krisis. Keduanya tak berani menunda lagi dan terus berjalan menuju kedalaman lembah Luoxian. Mereka tahu jalan di depan akan lebih sulit, tetapi demi keluhan keluarga Hu dan demi kebenaran yang telah ditutup-tutupi, mereka harus terus maju. Jauh di dalam lembah Luoxian, kabut menjadi semakin tebal, dan bahkan kesadaran spiritual sangat terbatas. Chen Ping dan Humazi bergerak maju dengan hati-hati, selalu waspada terhadap pergerakan di sekitar mereka. Tiba-tiba, langkah kaki terdengar dalam kabut di depan. Chen Ping segera memberi isyarat kepada Humazi untuk berhenti, dan keduanya menahan napas dan bersembunyi di balik pohon kuno. Saya melihat sekelompok kultivator berjalan mendekat, dipimpin oleh seorang pria kekar yang memancarkan aura dewa. Bumi tingkat keempat. Para biksu yang mengikutinya semuanya memiliki aura yang kuat dan jelas merupakan anggota dari suatu kekuatan besar. Bos, kita sudah lama mencari dan belum melihat satu orang pun. Mungkinkah intelijen itu salah? Tanya seorang biksu, jangkung dan kurus. Pria kekar itu mendengus dingin, mustahil. Istana Iblis Hitam dan Sekte Ular Merah telah memastikan bahwa Chen Ping berada di lembah abadi jatuh. Selama kita menangkapnya, kita akan bisa mendapatkan dukungan dari penguasa langit kelima, dan seluruh gunung Jiupan akan menjadi milik kita. Para biksu lainnya segera menunjukkan ekspresi gembira dan mencari lebih giat lagi. Chen Ping dan Humazi bersembunyi di balik pohon kuno, tidak berani bernapas. Mereka tidak menyangka ada begitu banyak kekuatan yang memburu mereka, dan tampaknya tujuan kekuatan ini bukan hanya hadiah besar, tetapi juga dukungan dari langit kelima. Apa yang harus kita lakukan? Tanya Humazi dengan gugup dan suara rendah. Chen Ping mengerutkan kening, lah tahu bahwa dengan kekuatan mereka saat ini, mustahil bagi mereka untuk melawan begitu banyak orang kuat sekaligus. Pada saat itu, pria kekar itu tampaknya menyadari sesuatu dan berjalan menuju ke arah mereka bersembunyi. Siapa di sana? Keluar. Chen Ping dan Humazi merasa gugup, mengetahui bahwa mereka telah terekspos. Tatapan mata Chen Ping berubah tajam, dan dia hendak bertarung sampai mati, ketika tiba-tiba, tanah bergetar hebat. Saya melihat gunung besar di kejauhan runtuh, dan napas yang mengerikan menyembur keluar dari tanah. Seluruh lembah Luoxian berguncang, batasan kuno diaktifkan, dan sinar cahaya menyilaukan melesat ke langit. Tidak bagus. Kita telah memicu batasan inti lembah Luoxian. Wajah pria kekar itu berubah drastis, cepat mundur. Kelompok biksu itu berbalik dan berlari dengan panik, tetapi beberapa dari mereka tertelan oleh retakan ruang angkasa. Yang tiba-tiba, pasukan penyihir bulan hantu dan peri ular merah juga terkena dampaknya, dan banyak dari mereka tewas. Chen Ping dan Humazi juga terkejut dengan perubahan mendadak ini. Mereka tidak menyangka bahwa pembatasan di lembah Luoxian akan begitu menakutkan. Cepat, Chen Ping bereaksi dan menarik Humazi menuju kedalaman lembah Luoxian. Dia tahu ini adalah satu-satunya kesempatan mereka. Keduanya berjuang maju dalam kekacauan itu. Retakan ruang terus bermunculan di sekitar mereka dan reruntuhan. Bangunan kuno runtuh satu demi satu. Mereka hampir tersedot ke dalam celah beberapa kali, tetapi untungnya Chen Ping bereaksi cepat dan berhasil melarikan diri. Saya tidak tahu berapa lama saya berlari sebelum getaran di sekitar saya akhirnya mereda. Chen Ping dan Humazi terjatuh ke tanah, terengah-engah. Kita selamat. Humazi berkata tidak percaya. Chen Ping mengangguk, melihat sekeliling, dan mendapati bahwa mereka telah sampai di tempat yang aneh. Tidak ada awan atau reruntuhan arsitektur kuno di sini, hanya altar besar dengan ukiran rune misterius di sekitarnya.
Tempat, apa ini? Humazi menatap altar dengan rasa ingin tahu. Chen Ping berjalan ke altar dan mengamati rune dengan saksama. Tiba-tiba, matanya tertarik pada sebuah prasasti batu di tengah altar. Apa yang terukir di prasasti itu ternyata adalah jalan menuju surga kelima. Jadi begitu, Chen Ping tiba-tiba menyadari, memang ada jalan menuju surga kelima di lembah Luoxian, tetapi cara untuk membuka jalan itu adalah dengan mengaktifkan pembatasan inti di sini. Pantas saja pasukan itu berani memasuki lembah Luoxian. Target mereka bukan kita sama sekali, melainkan jalan menuju surga kelima. Humazi pun mengerti, dan raut wajahnya berubah sangat jelek, jadi, kita sudah dijadikan umpan sejak awal. Chen Ping mengangguk, kemungkinan besar. Penyihir bulan hantu dan peri ular merah pasti sudah tahu cara membuka lorong itu sejak lama. Mereka sengaja mengeluarkan perintah berburu untuk menarik semua kekuatan besar ke lembah abadi yang jatuh dan menggunakan darah kita untuk mengaktifkan pembatasan inti. Pada saat ini, rune di sekitar altar tiba-tiba menyala, dan celah ruang besar perlahan terbuka di atas altar, memancarkan aura unik dari surga kelima. Salurannya terbuka, kata Humazi dengan gembira. Chen Ping mengerutkan kening, dia merasakan beberapa aura kuat mendekat dengan cepat. Rupanya, penyihir bulan dan peri ular merah juga telah tiba. Ayo pergi. Chen Ping mengambil keputusan cepat dan menarik Humazi ke celah angkasa. Dia tahu bahwa hanya dengan pergi ke surga kelima dia dapat menyingkirkan para pengejar ini dan mengetahui kebenaran tentang kematian keluarga Hu. Saat mereka memasuki celah angkasa, penyihir bulan dan peri ular merah tiba. Melihat lorong itu terbuka, keduanya menampakkan ekspresi kegembiraan di wajah mereka, dan melompat masuk tanpa ragu-ragu. Retakan ruang angkasa itu perlahan tertutup, dan lembah Luoxian kembali damai lagi, seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Hanya tulang belulang dan reruntuhan yang berserakan yang menceritakan apa yang terjadi di sini. Di surga kelima, di atas gunung yang disebut Black Wind Ridge, ruang angkasa terpelintir dan sosok Chen Ping dan Hu Mazi berjatuhan berantakan. Kedua lelaki itu jatuh tersungkur ke tanah dan tidak dapat menahan batuk. Energi spiritual langit dan bumi di surga kelima beberapa kali lebih padat daripada energi spiritual di surga keempat. Sehingga agak sulit bagi mereka untuk beradaptasi untuk sementara waktu. Apakah ini surga kelima? Humazi melihat sekeliling dengan rasa ingin tahu. Pegunungan Black Wind Ridge lebih megah daripada pegunungan di langit keempat. Langitnya berwarna ungu muda, dan udaranya dipenuhi energi spiritual yang kaya. Chen Ping mengangguk, merasakan kekuatan spiritual di tubuhnya pulih dengan cepat berkat asupan energi spiritual. Surga kelima, ya, ini surga kelima. Tapi kita harus segera pergi dari sini, siapa tahu penyihir bulan hantu dan yang lainnya akan menyusul kita. Saat keduanya berdiri, mereka tiba-tiba merasakan aura kuat mengunci mereka. Wajah Chen Ping berubah, dan dia menarik Humazi untuk melarikan diri, tetapi dihalangi oleh cahaya kemasan. Seorang biksu parubaya yang tinggi muncul di hadapan mereka. Tingginya 2 meter, dengan punggung lebar dan bekas luka di wajahnya, memancarkan aura mengerikan seorang dewa bumi tingkat 5. Kamu dari surga keempat. Biksu setengah baya itu bertanya dengan dingin, dengan kilatan tidak bersahabat terpancar di matanya. Hati Chen Ping mencelos, tak menyangka akan bertemu pria kuat tepat setelah mencapai level kelima. Dia menggenggam pedang pembunuh naga di tangannya dan menatap lawan bicaranya dengan waspada, siapa kau? Kenapa kau menghalangi jalanku? Biksu setengah baya itu mencibir, di Black Wind Ridge ini, tak seorang pun berani berbicara kepadaku seperti ini. Akulah penguasa Black Wind Ridge, Taois beruang hitam. Kalian berdua tampak asing. Kurasa kalian anak-anak muda, yang baru saja datang dari surga keempat. Kebetulan aku sedang membutuhkan 2 pelayan baru-baru ini, jadi aku memilih kalian berdua. Dan kau, seorang kultivator dari alam Sanxian, telah mencapai tingkat kelima,
jadi kau pasti memiliki sesuatu yang luar biasa. Jadilah pelayanku, dan tak seorang pun akan berani menindasmu. Taois beruang hitam mengatakan ini dengan nada sombong. Humazi berteriak dengan marah, kau bermimpi. Kita bukan buah kesemek lunak yang bisa dimanipulasi orang lain. Menjadi pelayanmu. Chen Ping mendengus dingin, jika kau menjadi pelayanku, aku akan membencimu karena tidak cukup kuat. Kau hanyalah makhluk abadi duniawi kelas 5, yang tidak ada apa-apanya. Chen Ping tidak sedang menyombongkan diri. Di tangga menuju surga itu, Chen Ping menyelamatkan Nan Batian, Li Chunfeng, Shen Ziyan, Musa, dan lainnya. Tak satu pun dari mereka yang lebih kuat dari beruang hitam Tao ini. Orang-orang ini semua berjanji kepada Chen Ping untuk melayaninya sebagai pelayannya selama ratusan tahun. Oh, kau pandai sekali menyombongkan diri. Beruang hitam Tao menunjukkan senyum ganas di wajahnya. Kalau begitu jangan salahkan aku karena bersikap kasar. Sosoknya berkelebat, dan tinjunya yang besar menghantam Chen Ping dengan suara siulan yang merobek udara. Aura tingkat kelima alam abadi duniawi bagaikan gunung yang menekan kepalanya, membuat Chen Ping merasa sesak napas. Chen Ping tidak berani gegabah, menggenggam pedang pembunuh naga di dadanya dan melawan sekuat tenaga. Dentang, tinju dan pedang beradu, menimbulkan suara memekakkan telinga. Chen Ping hanya merasakan datangnya suatu kekuatan besar, lengannya menjadi mati rasa, dan ia tersengat balik. Berulang kali, dengan darah mengucur dari sudut mulutnya. Tingkat ketujuh alam abadi Sanxian. Kau bisa menahan pukulanku dan tidak mati, kau cukup mampu. Taois beruang hitam sedikit terkejut, tetapi kemudian dia menunjukkan ekspresi menghina. Tapi di depanku, kamu masih terlalu lemah. Dia mendekat lagi, meninju Chen Ping seperti badai. Chen Ping hanya bisa bertahan dengan susah payah, tetapi segera jatuh dalam posisi yang tidak menguntungkan, dengan luka-luka baru terus-menerus muncul di sekujur tubuhnya. Sekali, Humazi ingin maju untuk membantu, tetapi dia terkunci oleh aura Taois beruang hitam dan tidak bisa mendekat sama. Dia sangat cemas, tetapi tidak ada yang dapat dilakukannya. Tepat ketika Chen Ping hendak pingsan, sebuah suara nyaring tiba-tiba terdengar, anak beruang hitam, apakah kau sudah bertanya padaku tentang dermawan yang menindas Nan Batian? Sebelum ia selesai berbicara, sesosok tubuh kekar turun dari langit bagai meteor dan menghalangi jalan Chen Ping. Pria, itu tingginya hampir 3 meter, berotot, dan tersenyum menantang. Ternyata itu Nan Batian. Nan Batian, sini. Ketika Taois beruang hitam melihat orang itu datang, ekspresinya langsung berubah sangat jelek. Mengapa kamu di? Nan Batian mencibir, surga kelima ini begitu besar, aku bisa pergi kemanapun semauku, apakah aku harus melapor kepadamu? Dia menoleh ke arah Chen Ping dengan senyum lembut di wajahnya. Tuan Chen, lama tidak bertemu, apa kabar? Chen Ping menatap Nan Batian di depannya, hatinya dipenuhi rasa terkejut sekaligus syukur. Nan Batian, kau, bagaimana kau bisa ada di sini? Dan kekuatanmu. Dia bisa merasakan bahwa kekuatan Nan Batian saat ini telah mencapai puncak tingkat ketujuh alam abadi duniawi, jauh lebih kuat daripada saat dia menaiki tangga ke surga di alam surgawi. Lagi pula, ketika Nan Batian menaiki tangga menuju surga, kekuatannya tertekan dan dia tidak memiliki sumber daya untuk berlatih. Nan Batian tertawa dan berkata, ceritanya panjang. Setelah meninggalkan alam surga, saya tiba di surga kelima dan terus berlatih sejak saat itu. Saya tidak menyangka akan bertemu Tuan Chen secepat ini. Kekuatan Tuan Chen meningkat pesat. Dia masih bertarung melawan lawan-lawan yang levelnya lebih tinggi seperti biasa. Dia begitu hebat hingga telah mencapai level kelima alam Sanxian. Aku malu sekali, malu sekali. Aku hampir dipukuli sampai mati tadi, kata Chen Ping malu. Nan Batian menoleh ke arah Taois beruang hitam, raut wajahnya langsung berubah dingin. Anak beruang hitam, apa
Yang baru saja kau lakukan pada Tuan Chen. Beruang hitam Taois menatap Nan Batian, lalu Chen Ping, dan tertegun. Nan Batian adalah seorang abadi duniawi tingkat 7. Ketika ia melihat Chen Ping, ia langsung memanggilnya Tuan Chen, dan keduanya tampak seperti kenalan lama. Kini ketika Taois beruang hitam memikirkan apa yang baru saja dikatakan Chen Ping, dia tidak lagi merasa bahwa dirinya sedang membual. Nan Batian, jangan main-main. Aku penguasa Blackwind Ridge, dan ada seseorang di belakangku. Beruang hitam Tao, itu terus mundur, matanya penuh ketakutan. Percuma saja meskipun ibumu ada di belakangmu. Nan Batian memotongnya, lalu dengan sekejap, ia muncul di hadapan Taois beruang hitam dan menjatuhkannya dengan satu pukulan. Beruang hitam Tao menjerit, jatuh tersungkur ke tanah, menyemburkan darah, dan jelas terluka parah. Dia menatap Nan Batian dengan ketakutan di matanya, dan mencoba melarikan diri dengan berguling dan merangkak. Mau lari, Nan Batian mencibir, sosoknya melintas lagi, dan dia menginjak dada Taois beruang hitam, menjepitnya ke tanah. Nan Batian, ampuni nyawaku. Beruang hitam Tao itu akhirnya ketakutan dan memohon dengan getir, aku tidak tahu adik kecil ini adalah dermawanmu. Kumohon lepaskan aku kali ini. Nan Batian mendengus dengan nada menghina, membiarkanmu pergi. Saat kau mencoba membunuh Tuan Chen tadi, kenapa kau tidak berpikir untuk membiarkannya pergi? Dia mengerahkan sedikit tenaga dengan tangannya, dan dengan suara, kerak, tulang dada Taois beruang hitam itu hancur. Nan Batian menendangnya hingga ia membentur batu besar dengan keras dan mati. Setelah berurusan dengan Taois beruang hitam, Nan Batian menoleh ke arah Chen Ping, dengan senyum lembut di wajahnya lagi, Tuan Chen, maafkan saya karena telah membuat Anda takut. Chen Ping berkata dengan penuh rasa terima kasih, Nan Batian, kali ini benar-benar berkatmu. Jika kau tidak datang, tepat waktu, Tuan Hu dan aku pasti sudah. Nan Batian melambaikan tangannya dan berkata, kau adalah dermawanku, dan aku sudah berjanji akan menjadi pelayanmu. Kenapa aku harus mengucapkan kata-kata sopan seperti ini? Kalau kau tidak menyelamatkanku di tangga, aku pasti masih terjebak di sana. Hal kecil ini tak layak disebut-sebut. Dia menatap Humazi dan bertanya dengan ragu, siapa ini? Chen Ping segera memperkenalkan, ini guru Humazi, dia temanku. Humazi segera membungkuk dan berkata, saya Humazi, terima kasih atas bantuan Anda. Nan Batian tertawa dan berkata, Tuan Hu, Anda terlalu sopan. Karena Anda teman Tuan Chen, Anda juga teman Nan Batian saya. Tuan Chen, mengapa Anda datang ke surga kelima? Dengan kekuatan Anda saat ini, akan sulit untuk bertahan hidup di surga kelima. Nan Batian bertanya dengan ragu. Chen Ping menceritakan kepada Nan Batian segalanya tentang pengalamannya di surga keempat dan kematian keluarga. Semakin Nan Batian mendengarkan, semakin marah ia. Ketika mendengar tentang apa yang telah dilakukan Istana Iblis Hitam dan Peri Ular Merah, ia menepuk pahanya dengan keras dan berkata, bagaimana ini bisa terjadi? Beraninya bajingan ini begitu sombong. Tuan Chen, jangan khawatir, saya, Nan Batian, di sini untuk membantu Anda mendapatkan keadilan. Mendengar ini, Humazi langsung berkata dengan penuh rasa terima kasih banyak, rekan Tao. Saya berencana membalas dendam pada Istana Iblis Hitam dan Peri Ular Merah. Denganmu di sini, kami tidak perlu takut. Bagi Nan Batian, seorang pendekar yang berada di puncak alam abadi dunia tingkat 7, Istana Jahat Hitam dan Peri Ular Merah tidak ada apa-apanya. Istana Iblis Hitam dan Sekte Ular Merah tidak perlu dikhawatirkan, kata Nan Batian dengan nada meremehkan. Tuan Chen, kapan Anda ingin menyelesaikan urusan dengan mereka? Saya akan ikut. Mata Chen Ping berkilat cerah, tidak ada waktu lagi, ayo pergi sekarang. Nan Batian tertawa dan berkata, oke.
Aku suka orang yang terus terang. Ayo kita berangkat sekarang untuk menemui para bajingan dari Istana Iblis Hitam dan Sekte Ular Merah di surga keempat. Setelah berkata demikian, Nanbatian melambaikan tangannya dengan ringan, langsung merobek kekosongan itu, dan ketiga orang itu memasuki surga keempat. Dengan kekuatan Nanbatian, ia dapat pergi ke surga keempat, kelima, dan keenam tanpa memerlukan jalan apapun. Kekuatannya ada, tidak ada cara untuk menghentikannya. Setelah ketiga orang itu memasuki surga keempat, mereka tidak tinggal terlalu lama, tetapi langsung pergi ke Istana Iblis Hitam di Gunung Jiupan, terutama Humasi, yang tidak bisa menunggu lagi. Kali ini dia mendapat bantuan, dan dia ingin melampiaskan kekesalannya. Dia ingin melihat siapa yang berani menyerang mereka dan siapa yang berani mengejar mereka. Dia berada di puncak level ke-7 alam abadi tersebar. Bahkan jika semua kekuatan Gunung Jiupan digabungkan, mereka akan hancur dalam hitungan menit. Humasi ingin tertawa ketika memikirkan ekspresi terkejut Yuyue saat melihat Nanbatian. Dia ingin menghajar Yuyue habis-habisan dan membuatnya menangis memanggil orang tuanya, sehingga dia bisa melampiaskan kebencian di hatinya. Pada saat ini, di aula utama Istana Iblis Hitam, penyihir bulan hantu tengah menunggu kabar dengan cemas. Dia telah mengirim banyak orang untuk mencari keberadaan Chen Ping, tetapi tidak berhasil. Sampah. Kalian semua sampah. Penyihir bulan hantu membanting meja, memecahkan cangkir teh di atasnya. Dengan begitu banyak orang, dan kita bahkan tidak bisa menemukan dua orang, apa gunanya aku menahanmu? Setelah Yuyue dan yang lainnya memasuki surga kelima, mereka menemukan bahwa mereka tidak dapat bertahan hidup di sana dengan kekuatan mereka, terutama Yuyue yang hampir dibunuh oleh seseorang, jadi mereka bergegas kembali ke surga keempat. Mereka memperkirakan bahwa dengan kekuatan Chen Ping dan Humasi, mustahil bagi mereka untuk bertahan hidup di surga kelima, dan mereka pasti akan menggunakan celah-celah ruang angkasa untuk kembali ke surga keempat. Jadi mereka mengirim orang untuk mencari Chen Ping dan Humasi kemana-mana, tetapi tidak ada berita. Para pendeta di bawah gemetar ketakutan dan tidak ada seorang pun yang berani berbicara. Pada saat itu, seorang penjaga berlari dengan panik, laporkan kepada penyihir, Chen Ping dan Humasi ada di sini bersama seseorang untuk membunuh kita. Apa? Penyihir bulan hantu tercengang. Aku mencari mereka, tapi aku tidak menyangka mereka akan muncul di depan pintuku. Mereka sudah berada di luar gerbang istana, kata pengawal itu. Penyihir bulan hantu tersenyum dingin, sampaikan perintahku. Semua murid segera berkumpul dan ikuti aku untuk bertarung. Tak lama kemudian, murid-murid Istana Setan Hitam berkumpul di luar gerbang istana. Pada saat ini, 3 sosok jatuh dari langit dan mendarat di depan para murid Istana Kejahatan Hitam. Mereka adalah Chen Ping, Nanbatian, dan Humasi. Penyihir bulan kegelapan, apa kabar? Chen Ping menatap penyihir bulan kegelapan dengan dingin, dengan niat membunuh terpancar di matanya. Penyihir bulan hantu mencibir Chen Ping dan berkata, Chen Ping, kau berani sekali. Kau bahkan berani datang kepada kami atas inisiatifmu sendiri. Apa kau pikir kau bisa menghadapi Istana Iblis Hitam kami dengan mencari pria jangkung? Sebagai pembantu, Humasi mencibir, penyihir Yuyue, berhentilah bicara omong kosong di sini. Kita di sini hari ini untuk mencari keadilan. Kalau kau tahu apa yang terbaik untukmu, menyerah saja dan biarkan aku menidurimu beberapa malam. Kalau kau melayaniku dengan baik, aku bahkan bisa mengampuni nyawamu. Kau cari mati, teriak penyihir bulan hantu dengan marah. Ayo, bunuh mereka dan kau akan mendapat hadiah besar. Para pengikut Istana Setan Hitam menyerbu ke arah Chen Ping dan yang lainnya bagaikan air pasang. Nanbatian tertawa terbahak-bahak, berinisiatif menyapanya, dan auranya langsung meledak. Tekanan yang luar biasa itu langsung menekan semua murid Istana Kejahatan Hitam ke tanah, dan tidak ada satupun
dari mereka yang bisa bergerak. Bahkan Yuyue pun mengecil seakan-akan ditekan oleh gunung, bahkan tidak mampu berdiri tegak. Yuyue menatap Nanbatian dengan kaget, lah tidak tahu di ranah dan kekuatan apa Nanbatian berada. Nanbatian, serahkan Yuyue padaku, kamu tidak perlu khawatir. Setelah Chen Ping selesai berbicara, ia menghunus pedang pembunuh naga dan bergegas menuju penyihir bulan hantu. La melepaskan kekuatan tingkat 7 dari alam abadi tersebar dengan sekuat tenaga, dan energi pedang emas bergerak ke segala arah, mengalahkan siapapun yang menghalangi jalannya. Humazi menonton dengan santai, siap menghentikan Chen Ping kapan saja. Dia tidak bisa membiarkan Chen Ping membunuh Yuyue, dia harus membunuh Yuyue sendiri. Penyihir bulan menatap murid-murid istana iblis hitam yang terbaring di tanah, dan ia semakin cemas, lah tahu mereka mungkin akan mati di sini hari ini. Tetapi menghadapi serangan Chen Ping, Yuyue menggertakkan giginya dan menghadapinya. Chen Ping, biarkan aku belajar dari kemampuanmu hari ini. Teriak penyihir bulan hantu, dan cambuk panjang di tangannya mencambuk Chen Ping seperti ular roh. Chen Ping mendengus dingin dan mengayunkan pedang pembunuh naga untuk menebas cambuk panjang itu. Cahaya keemasan dan merah bertabrakan satu sama lain, menghasilkan suara yang keras. Kedua pria itu bertarung bolak-balik, dan pertarungan itu sulit dipisahkan. Penyihir bulan memang sangat kuat. Dia telah mencapai tingkat keempat alam abadi bumi, yang merupakan peningkatan dari tingkat sebelumnya. Namun dengan bantuan teratai hijau dunia murni, Chen Ping tidak hanya berhasil mencapai tingkat ketujuh alam abadi tersebar, tetapi juga memperoleh lebih banyak pengalaman bertempur. Untuk sesaat, keduanya bertarung secara seimbang.